Halo Taurus, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2024 untuk Taurus Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu Taurus, oke? Dan kemudian selain itu aku juga akan ambil satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di sepanjang Januari. Dan kemudian satu kartu lagi direction clue atau petunjuk ya guys, yang akan membuat bulan Januari terasa lebih menyenangkan untuk dijalani, yes. Karena setiap bulan pasti akan punya tantangannya sendiri, dan aku harap bulan Januari ini menjadi bulan yang menyenangkan untuk kita semua. Tapi apapun itu guys, apapun nanti kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu Taurus, karena aku ini tarot reader ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Kita langsung mulai guys. Yang pertama afirmasi untuk Taurus Kolektif, mantra untuk kamu guys. Halo. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for January 2023. Thank you Taurus. Ya ini dia guys. Mari kita lihat. I trust the wisdom within. Oke, wisdom itu bijaksana ya, hikmat, pengetahuan yang biasanya akan berbeda dengan pengetahuan umum guys, akan berbeda dengan pengetahuan kebanyakan orang ya. Karena wisdom within. Lihat Taurus, ada kartu The Star di sini, bukan kartu The Star sih. Ya ini seperti kartu The Star gitu ya, tapi ini adalah simbol dari bintang yang muncul tepat di pertengahan antara alis kiri dan alis kanan kamu. Ini adalah analogi dari third eye ya, pengaktifan mata ketiga, atau mata ketiga kamu memang sudah pernah aktif tapi meredup, kali ini akan diterangkan kembali, katanya di eta terangkan lah di bulan Januari ini ya Taurus. Dan kemudian ini akan kena ke hati kamu. Di dalam hati itulah ada wisdom katanya, atau ada pengetahuan dan pemahaman atau kebijaksanaan tadi. Oke, aku akan dekatkan ini ke layar HP kamu Taurus supaya kamu bisa screenshot guys, karena kamu akan membutuhkan ini minimal 21 hari ke depan dalam proses memanifestasi, karena nggak bisa cepat guys memanifestasi ya, nggak kayak beli barang di supermarket. Oke, setelah di screenshot, di save di galeri HP, dan kemudian dibaca pagi hari satu kali sesudah bangun tidur, dan malam hari satu kali sebelum tidur. Di saat ngantuk-ngantuknya Taurus, itu kesempatan yang akan paling cocok untuk memanifestasi ya. I trust the wisdom within. Oke. Di luar sana guys, banyak sekali informasi yang entah itu ngaku-ngakunya wise, bijaksana, atau memang wise untuk some people ya. Tapi itu tidak wise untuk kamu. Ada banyak informasi berseliweran di luar sana, ya nggak sih guys? Quote aja kalau kita cek dari Instagram atau dari TikTok, kutipan-kutipan tentang kehidupan itu banyak banget guys. Dan kemudian kalau kita mau ikuti semuanya, itu biasanya akan bikin kita bingung, bias, oke? Siapa orang komunikasi? Semakin banyak informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber, itu biasanya akan membuat kita semakin bias ya, semakin kebingungan. Padahal yang kita tanyakan satu begitu, tapi karena jawaban ada 10 sumber, 10-nya berbeda, kita jadi bingung yang mana yang harus kita pilih. Oke. Nah, di Januari ini kamu jangan bingung lagi Taurus katanya, karena wisdom itu sendiri ada within you di sepanjang bulan Januari ini. Bukan dari luar, tapi dari dirimu sendiri. Oke. Gampang sekali guys untuk mencari wisdom yang ada di dalam diri kita. Kamu pasti percaya pada satu kekuatan tunggal di dunia ini, ya nggak sih? Sama nggak kita, Taurus? Sama nggak? Ada satu kekuatan tunggal, oke? Dan kemudian itu yang kamu hubungi, kamu minta kayak petunjuk ke dia langsung. Jadi kayak gini guys doanya.
Biarlah semua pengetahuan hanya berasal darimu. Biarlah semua pemahamanku hanya berasal darimu. Aku mengundang kehadiranmu untuk memberikan kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan, hikmat, dan pengetahuan yang hanya daripadamu. Silakan kamu ulangi kata-kata tersebut guys, sepanjang kamu memanifestasi ini. Dan lihat hasilnya. Kamu bakalan bisa mencari tahu yang mana yang bukan milikmu. Even itu adalah wisdom kelas dunia. Even yang ngomong itu adalah let's say motivator kelas dunia. Kamu akan langsung tahu itu bukan milikmu. Wisdom yang dia punya bukan punyamu. Tapi kalau kamu serap semua dengan tidak meminta kuasa atau tidak meminta otoritas tunggal Taurus untuk memberikan pengetahuan satu saja, satu arah ya guys. Pengetahuan itu bisa macam-macam, A, B, C, D, E, F, G, tapi satu arah, sumbernya satu saja. Maka kamu akan melihat dunia ini dengan kebingungan. Aku dulu siapa yang ngajari bilang begitu ya, lupa aku guys. Jadi kalau aku pergi ke Gramedia, itu buku kan banyak banget ya. Buku tentang pengetahuan ini, pengetahuan itu, pengetahuan ini, pengetahuan itu. Bahkan yang bestseller sekalipun, itu bisa gak cocok sama aku. Dan aku tidak akan beli, tidak akan baca. Kenapa? Itu akan merusak. Merusak apa? Merusak prinsip, merusak koridorku. Dan aku akan langsung tahu, bisa ngerasain it's not mine. Bukannya aku bilang itu jelek, bukannya aku bilang itu gak berguna, bukannya aku bilang itu gak bermanfaat, enggak. Tapi untuk beberapa orang atau lebih banyak orang dari orang-orang seperti aku, itu mungkin akan berguna, but it's not mine. Gak semua yang di dunia ini milik kita guys. Tidak semua filsafat, pemahaman, pengetahuan di dunia ini cocok untuk kita. Tapi kamu harus cari satu katanya, satu saja yang akan selalu membukakan pengetahuanmu, wisdom. Dan mintalah hanya dia yang bisa mengajari kamu. Seterkenal apapun, paham lain jangan sampai masuk ke kamu. Hanya satu ini saja yang mengajari kamu. You know siapa itu yang bisa kamu minta. Kamu tahu siapa dia. Oke. Nanti di saat yang sama jangan kamu malah berbuat yang berbeda ya guys. Let's say misalnya kamu udah berdoa begitu dan kemudian dikasih tuh ya, dan kemudian kamu melihat sebuah buku misalnya, terkenal banget ini buku, kayaknya kurang oke deh kalau aku nggak ikut baca buku ini karena Madonna baca buku ini. Menurutmu begitu, jadi kamu beli, kamu baca, itu sama seperti kamu mengkhianati, kamu mengotori. Udah ada feeling it's not mine, ini bukan milikku. Buku ini memang terkenal, bestseller, katanya udah 40 juta eksemplar di copy dan kemudian laris manis di seluruh dunia, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tapi aku ngelihatnya kok nggak ya tertarik yo. Itu biasanya kalau kamu udah minta ya, supaya hanya satu sumber yang bisa mengajarimu. Kamu akan melihatnya nggak tertarik. Tapi keinginan dunia atau egomu yang bilang karena Madonna baca buku itu kamu harus baca, misalnya begitu, dan kemudian kamu beli, nah kamu racuni dirimu sendiri. Don't do that guys di Januari ini katanya. Jangan lakukan itu. Apapun menurutmu yang bukan milikmu, jangan kotori dirimu dengan itu. Because this is about wisdom. Kenapa kamu diajari wisdom di Januari ini? Biasanya di sepanjang 2024, wisdom itu akan sangat dibutuhkan dalam menjalani hidupmu. Ini nanti yang akan menjadi patokanmu. That's why you need to manifest only one source of wisdom. Dan itu bicara di hatiku. Karena aku terima, aku panggil dia masuk ke hatiku, supaya aku mendengar hanya suaranya. Dan siapapun atau apapun dari luar sana yang berusaha untuk mengganggu dia di dalam hatiku bicara, aku akan tidak izinkan untuk masuk. Itu manifestasimu. One source. Semakin kamu bisa meyakini sumber ini guys, yang selalu kamu simpan di dalam hatimu ini, apapun di luar sana, seterkenal apapun, sehebat apapun, seramai apapun, seviral apapun, kamu akan tahu it's not yours. Bukan milikku. Aku tidak akan spend my time for that. Aku tidak akan beri effortku untuk itu. Tapi aku hanya akan menanyakan kepada yang di dalam ini. Pastikan yang kamu tanya yang tepat guys. Pastikan yang kamu undang masuk ke dalam hatimu ini yang tepat. Jangan yang salah. Tugasku sampai di situ saja. Berikutnya, siapa dia yang akan kamu undang ke dalam ini? Kamu yang pilih. Kita teruskan ke kartu kedua guys. This is about direction yang akan membantu kamu menjalani bulan Januari ini dengan lebih menyenangkan ya. Call upon the Holy Spirit to come to this reading.
Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Direction, clue, advice to make this January enjoyable. Thank you. Halo Taurus ya. Terima kasih saudaraku, saudara sekepala banteng. Shine your inner light brightly. Berarti ini guys akan membuat inner lightmu itu bersinar. Oke. Dan once katanya bersinar, kamu tunjukkan ke orang-orang. Jangan kamu simpan sendiri, kamu jangan pinter sendiri guys. Sharing is caring, right? Siapa yang bilang itu ya? Oke, ada teman aku yang pelit banget guys, zaman kerja dulu, tapi dia selalu kalau bikin presentasi itu sharing is caring katanya. But every time I ask something ya, ini gimana ya gitu, selalu antar dulu ya. Kalau aku minta tolong ajarin ini dong cara bikin itu gimana ya, antar dulu ya. Tapi setiap kali presentasi ke bos-bos, sharing is caring, selalu penutupnya begitu guys. Don't be like that ya, don't be like that. Apapun yang kamu dapatkan katanya nanti dari wisdom ini, dia nggak ngasih itu untuk kamu sendiri, bukan untuk kamu mamam sendiri Taurus. Kasih tahu sama orang. Shine your light brightly. Semakin banyak orang tahu, semakin bagus. Orang-orang yang mendengar atau melihat shine atau light yang dari kamu itu Taurus pun akan bertanya, apakah ini bagus untukku? Dia pun pasti akan minta, yang mana yang harus aku ikuti? Benar nggak sih yang dikatakan oleh si Taurus tentang wisdom, kebijaksanaan tersebut? Hierophant, wise counselor. This is your card. Hierophant itu wise counselor. Itu kartunya para Taurus. Akan banyak orang yang kayak minta pendapat kamu. Ya, jadi ketika nanti yang harus kamu katakan itu mungkin menyakiti hatinya, katakan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena itu inner wisdom. Itu yang perlu dia dengarkan. Oke, kalau nanti yang kamu katakan itu mungkin akan bikin dia tersinggung, biarlah dia tersinggung. Shine your light brightly. Berarti Januari ini berat untuk kamu, Taurus. Kalau kamu salah dalam bertindak, Januari ini tidak akan menyenangkan bagimu. Even kamu menyenangkan hati orang atau menyenangkan perasaan orang dengan ucapan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatimu, ketika nanti kamu berurusan dengan mereka, kamu akan merasa gak tenang, kayak berkhianat Taurus. So be careful. Once kamu dapat sinar ini, cahaya ini, sebarkan. Pahit manisnya gimana pun gak masalah. Sing penting yang kamu sampaikan yang sebenar-benarnya. Banyak di antara kalian yang akan menjadi guru guys, katanya dimulai dari Januari ini. Menjadi tempat curhat orang, menjadi tempat orang berbagi, sharing, minta pendapat, minta nasihat. Dan kamu kan langsung tahu aja gimana cara menyampaikan ke mereka apa yang ada di dalam dirimu ini. Sampaikan aja ya. Kadang-kadang guys, ketika kita menyampaikan sesuatu hasilnya tidak seperti yang ingin mereka dengarkan, but it's okay Taurus, it doesn't matter. Kalau mereka gak suka dengar, mereka bisa gak usah tanya ke kamu. Mereka bisa pilih siapapun yang bisa mereka tanyakan, yang jawabannya akan sama seperti yang mereka inginkan ya. Siapapun nanti orang yang mendekati kamu itu Taurus, dia udah tahu jawaban kamu itu pasti akan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran dia. Tapi dia masih akan tetap digerakkan untuk bertanya ke kamu. Oke, kalau dia seandainya mengeraskan hatinya dan tidak mau bertanya ke kamu, biarlah dia cari sumber lain. Tapi jangan pernah shine a different light from you. Seperti apa sinarmu warnanya, seperti itu pancarkan. Karena wisdom itu tunggal ada di kamu. Oke? Kita segera teruskan to the real highlight Taurus. Halo. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight January 2024. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu ya guys, seperti biasa. Kartu pertama karir dulu, yang kedua keuangan, yang ketiga romance untuk Taurus yang sedang couple, dan yang keempat romance untuk Taurus yang sedang single. Oke, bukan? Iya.
Kenapa romansnya pada tertutup Taurus? Kamu lagi menjauhi iya, menjauhi romance guys. Yang couple Ace of Cups dan kemudian yang single The Star ya. Oke, kita langsung mulai dari karir dulu guys. The Four of Cups ini menyesal ya, missing opportunity. Ada yang terlewat katanya dalam karirmu ini. Bisa jadi mungkin ada project yang ditawarkan ke kamu nggak ngambil. Tolong dong Pak, saya lagi ini nih persiapan untuk cuti akhir tahun, jangan ke saya dulu. Dan kemudian kamu akan segera mengetahui bahwa teman kamu atau rekan kerja kamu yang dikasih, yang dihibahkan karena nggak bisa, kamunya nggak terima begitu, let's say mendapatkan kredit yang besar guys ya, dan kemudian dipuji bos-bos gitu ya. Kayak akan ada yang kamu sesali mengenai karirmu katanya di bulan Januari ini. This is minor arcana guys. Ada atau nggak ada itu tergantung dari kamu. Kamu sesali atau tidak kamu sesali itu tergantung dari kamu. Begitulah pemahaman The Four of Cups ya. Jadi kalau seandainya tadi kita contohkan tentang yang kamu lewatkan gara-gara kamu cuti tahun baru begitu, dan kemudian mau nggak mau jadi orang yang kamu lihat berhasil karena mengambil tugas tersebut, kamu bisa memilih untuk ya kalau saja seandainya aku nggak cuti, aku kan pasti ada di posisi dia saat ini. Bisa berpikir seperti itu, maka itu akan masuk Four of Cups. Tapi kalau kamu mau menghilangkan Four of Cups ini, kamu hanya tinggal mengubah mindset kamu. Ya biarlah itu rezeki dia, yang penting aku kemarin tahun baruan cuti panjang dan senang banget. Pasti ada kesempatan lagi untuk mendapatkan seperti yang aku lewatkan di beberapa waktu yang lalu. Aku pasti masih punya kesempatan ke depannya untuk maybe becoming better person begitu, atau menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya, maka ini akan hilang guys. Ya, this is the Four of Cups. Oke, kamu yang tentukan kamu mau menyesalinya atau kamu tentukan kamu mau mengikhlaskannya dan kemudian hoping for the best in the future for you. Apapun keputusan kamu guys yang membuat kamu harus Four of Cups, you choose that. Kamu harus bisa menerimanya. Gak ada gunanya menyesal ya gak sih guys? Apa sih gunanya regret? Gak ada gunanya sih setahu aku ya. Oke, kita teruskan untuk The Nine of Cups. Ini adalah kartu keuangan kamu. Kayak egois gitu Taurus, uang kamu makan sendiri. Oke, it's okay, gak masalah sebenarnya. Nine of Cups ini adalah kartu bagus ya. Jadi mungkin bonus akhir tahun kamu enjoy sendiri ya. Sepanjang Januari kamu nikmati semuanya. Mau beli apa sila kamu beli, pengen makan apa kamu makan begitu. It's okay, I don't feel something wrong with this. Okay, the Nine of Cups, but remember to share maybe guys ya. Paling itu yang bisa aku sampaikan ke kamu, karena ini bukan kartu jelek guys. Aku selalu mendukung orang yang enjoy themselves. Oke, the Nine of Cups, dan ini kamu memang lagi pantas mendapatkan the Nine of Cups ya. Jangan terlalu banyak mikirin yang enggak katanya Taurus dalam hal keuangan. Treat yourself better. Kalau kamu pengen makan yang mahal misalnya, jangan gara-gara itu mahal banget, itu sama aja kamu ngerasa dirimu nggak pantas dapat yang mahal. Kenapa sih setiap orang pantas makan yang mahal ya nggak sih? Kalau ada kesempatan, ada uangnya gitu guys, ada yang bisa dipakai untuk beli makanan mahal, kenapa nggak dibeli? Taurus, jangan terlalu pelit kamu. Oke guys, kita teruskan untuk Taurus yang sedang couple. Kartu romansnya adalah Ace of Cups. This is take the power back guys. Mundur, lebih memilih untuk sendirian ya. Lagi-lagi Ace of Cups itu kartu yang bagus. This is minor arcana, you choose this. Jadi maka aku harus bilang pilihan kamu untuk take your power back adalah pilihan tepat untukmu ya. Ace of Cups itu tidak pernah jadi kartu jelek guys. Ini bahkan lebih bagus dari the Two of Cups ya. Gak ada gunanya the Two of Cups kalau itu timpang, ya gak sih? Kalau seandainya ini diklarifikasi, ini mau timpang gimana pun gak ada ceritanya guys, because only one source, datang dari satu sumber masuk ke satu sumber. Begitulah Ace of Cups ya. Orang yang berada dalam state of Ace of Cups tidak akan pernah jadi lemah guys, tidak akan pernah, tapi akan stronger, karena energi itu disimpan, diberikan untuk dirinya sendiri. Kalau kamu merasa romance kamu ini agak ribet guys di bulan Januari nanti, nggak ada salahnya kalau kamu memutuskan untuk let's give space one to each other. Tolong jangan dekat-dekat dulu. Aku lagi mau sendirian, itu nggak masalah sih menurut aku ya. Oke, karena itu akan menguatkan kamu katanya. Daripada kamu paksa untuk selalu the Two of Cups gitu guys, tapi nggak seimbang, nanti kamu makin lama makin lemah ya. Oke, kita teruskan untuk Taurus yang sedang single, The Star guys. Ini kan banyak yang suka sama kamu Taurus. The Star ini fame, beken, terkenal ya, dan orang melirik ya. Bisa jadi kamu mungkin aktif di sosial media, maka di sepanjang Januari ini sosial media kamu itu kan banyak yang suka guys.
Oke, foto-foto yang kamu upload itu disukai orang. As a single tentunya. Berarti banyak yang mencoba untuk mendekati kamu. Karena guys, memang tipikal orang gitu, begitu melihat The Star mereka akan tertarik ya. Begitu melihat sesuatu yang beken, yang terkenal, yang bening, yang kinclong, mereka akan penasaran. Aku cuma perlu ingatkan banyak di antara mereka yang tidak serius, Taurus. Mereka tuh hanya pengen cek seberapa terang bintangmu. Dan banyak juga di antara mereka yang mungkin akan membawa shadow, a very very dark shadow untuk menutupi cahayamu. Be careful ya. Enjoy the star moment ini untuk dirimu Taurus single. Tapi kalau kamu memang memutuskan untuk tidak in relationship dulu ya monggo silahkan. Itu tidak akan menghilangkan the starmu. Tapi kalaupun kamu memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan the starmu ini untuk come back to the market untuk menjadi in relationship kembali begitu, pastikan baik-baik. Pastikan begitu orang yang kamu respon itu adalah orang-orang yang tepat begitu, jangan yang asal-asal yang sembarangan ya. Kayak apa lo guys, kalau The Star ini hektik banget, rame banget ya. Dan kita nggak tahu ya pengalaman-pengalaman orang, di antara yang rame-rame itu mungkin mereka itu sudah berkali-kali menaklukkan seorang The Star. Be careful with that ya. Jangan sampai The Starmu ini hilang hanya gara-gara orang lain begitu loh. Yes? Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu Taurus. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Januari 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Januari 2024. Wish you all the best. Thank you very much Taurus. Thank you very much. Dadah.